Kabut turun lebih cepat dari biasanya saat kami memulai pendakian menuju puncak Gunung Kawi. Waktu itu menjelang sore, langit masih menyisakan cahaya jingga yang perlahan tenggelam di balik rimbunnya hutan. Aku bersama 3 teman, Raka, Dimas, dan Arif, berniat mendaki hingga kawasan Kawi Najang, sebuah tempat yang konon jarang dilewati pendaki biasa. Sejak awal, warga sekitar sudah memperingatkan kami. Kalau dengar suara orang memanggil di hutan, jangan pernah jawab, kata seorang bapak penjaga warung di kaki gunung. Kami hanya tertawa kecil, menganggapnya bagian dari cerita rakyat yang biasa dilebih-lebihkan. Namun, semakin tinggi kami mendaki, suasana berubah drastis. Hutan terasa lebih sunyi, bahkan suara serangga pun seolah menghilang. Sekitar pukul 6 sore, kami memutuskan mendirikan tenda di sebuah tanah lapang kecil. Aneh, tempat itu terasa terlalu pas, seperti memang disediakan. Tanpa berpikir panjang, kami mulai memasang tenda dan menyalakan kompor. Saat malam benar-benar turun, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut tebal mengelilingi area tenda, membatasi pandangan tak lebih dari beberapa meter. Api kompor yang biasanya hangat, malam itu terasa seperti tak memberi efek apapun. Tiba-tiba, Fur. Suara itu pelan, seperti bisikan yang terbawa angin. Aku langsung menoleh ke arah Raka. Kamu dengar? Raka mengganggu pelon, vayania pukat. Ada yang manggil, tapi bukan dari kita. Kami semua terdiam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Fur, kesini. Jantungku berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lembut tapi dingin. Seolah memanggil dari balik kabut. Jangan jawab, bisik Dimas cepat. Namun Arif, yang sejak tadi tampak gelisah, tiba-tiba berdiri. Ada orang tersesat mungkin, katanya. Belum sempat kami menahannya, Arif melangkah menuju arah suara. Kabut menelannya hanya dalam beberapa detik. Arif, teriakku. Tak ada jawaban. Kami langsung menyusul, menembus kabut yang semakin tebal. Namun anehnya, jalur yang tadi kami lewati seperti berubah. Pohon-pohon terlihat asing, bahkan tanah yang kami injak terasa lebih lembek dan dingin. Ini bukan jalur tadi, gumam Raka. Lalu kami melihatnya. Sosok perempuan berdiri di antara pepohonan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya dibalut kain putih lusuh. Ia berdiri diam, tapi perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk mendekat. Arif di mana? Teriak Dimas. Perempuan itu tidak menjawab. Hanya menunjuk ke arah yang lebih dalam, ke arah hutan yang lebih gelap. Tanpa sadar, langkah kami mengikuti arah itu. Semakin jauh, udara terasa semakin berat. Nafas mulai sesak, dan suara langkah kami seperti teredam oleh tanah. Tiba-tiba, terdengar suara Arif. Tolong, aku di sini. Kami langsung berlari ke arah suara. Namun yang kami temukan, bukan Arif. Hanya sebuah pohon besar dengan akar menjalar, dan di bawahnya, kain milik Arif tergeletak. Ini jaketnya. Suara Raka bergetar. Tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar lagi, kini tepat di belakang kami. Kalian, mau ikut juga? Kami menoleh bersamaan. Sosok itu kini sangat dekat. Wajahnya perlahan terangkat, memperlihatkan mata hitam kosong tanpa bola. Kami berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Tidak peduli arah, tidak peduli jalur. Yang penting menjauh dari tempat itu. Entah berapa lama kami berlari, hingga akhirnya kami terjatuh di sebuah jalur setapak yang familiar. Kabut perlahan menghilang, digantikan suara hutan yang kembali normal. Namun Arif tidak pernah kembali. Keesokan paginya, kami turun dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Saat menceritakan kejadian itu kepada warga, mereka hanya menghela napas panjang. Itu kawasan Kawi Najang, kata seorang sesepuh desa. Tempat yang tidak semua orang boleh datangi, dan tidak semua yang masuk bisa pulang. Sejak saat itu, setiap kali aku mendengar cerita tentang pendakian Gunung Kawi, aku selalu teringat satu hal. Kadang, bukan kita yang mencari jalan, tapi sesuatu di dalam hutan yang sedang menunggu kita datang. Hari-hari berlalu, namun bayangan malam itu tak pernah benar-benar pergi. Wajah Arif, suaranya yang memanggil dari dalam kabut, dan sosok perempuan bermata kosong itu terus menghantui pikiranku. Beberapa minggu setelah kejadian,
aku kembali mendengar kabar dari warga sekitar Gunung Kawi. Katanya, terkadang di malam tertentu, ada suara orang meminta tolong dari arah hutan Kawi Najang. Suara itu mirip Arif. Ada juga pendaki lain yang mengaku melihat seseorang berdiri di antara kabut, mengenakan jaket gunung lusuh, jaket yang sangat mirip milik Arif. Seolah-olah, ia tidak pernah benar-benar pergi, atau mungkin tidak diizinkan untuk pergi. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana, karena aku sadar, ada batas yang tidak seharusnya dilanggar manusia. Dan Gunung Kawi menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Itulah kisah misteri pendakian Gunung Kawi Najang, sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa alam bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang hal-hal yang tak kasat mata. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Dan ingat, jika suatu saat kamu mendaki gunung dan mendengar ada yang memanggil namamu dari dalam kabut, pastikan satu hal, itu benar-benar manusia.